Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Saudara percaya? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang akan berbicara tentang hatunah atau perkawinan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-22. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab Matai atau Matius pasal ke-22, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, saya akan bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan, dan seraya melanjutkan, Yesus berkata lagi kepada mereka di dalam sebuah perumpamaan dengan mengatakan, kerajaan sorga diumpamakan dengan seorang raja yang menyelenggarakan pesta perkawinan untuk putranya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, ayat kedua atau ayat terakhir yang kita baca ini, saudara, ini memberitahu kita dengan jelas bahwa tentang kerajaan sorga, atau saya sebut kerajaan sorga itu tentang keselamatan. Kenapa saya sebut kerajaan sorga itu tentang keselamatan? Karena seperti kita ketahui, kalau nanti siapapun orangnya bisa sampai di kerajaan sorga atau masuk ke dalam kerajaan sorga, berarti orang itu diapakan, saudara? Diselamatkan. Maka saya sebut segala sesuatu tentang kerajaan surga, satu di antaranya itu berbicara tentang keselamatan. Dan di ayat terakhir yang kita baca ini, atau ayat yang kedua tadi, di situ sangat jelas memberitahu kepada kita bahwa tentang kerajaan surga atau tentang keselamatan itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang menyelenggarakan pesta perkawinan. Nah, tetapi di sini saudara, ketika saudara mendengar bahwa kerajaan sorga itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang melangsungkan pesta perkawinan, jangan lantas saudara berpikir pesta perkawinannya, seremoni atau upacaranya itu ada Jawa. Atau jangan juga saudara berpikir, oh seremoni atau upacaranya itu upacara cara internasional Inggris. Seperti yang selama ini banyak dipakai oleh orang-orang. Bukan seperti itu saudara ya. Nah di sini saudara kita mesti ingat, Yesus ketika mengatakan apapun, pola perkataan atau pola pengajaran Yesus itu tidak pernah memakai pola lain selain pola Ibrani. Maka karena Yesus itu selalu berkata-kata dan selalu mengajar dalam pola pengajaran Ibrani, maka soal kerajaan surga yang diumpamakan dengan pesta perkawinan, tentunya upacara atau seremoninya itu upacara tradisi Yahudi atau tradisi Ibrani. Sekalipun kalau kita lihat dan kita perhatikan, tata cara perkawinan tradisi Ibrani itu ada kemiripan dengan tradisi bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya kenapa tata cara perkawinan tradisi Ibrani itu ada kemiripan dengan tradisi bangsa-bangsa lain? Apakah tradisi Ibrani atau tradisi Yahudi itu meniru tradisi bangsa-bangsa lain? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi karena akar Ibrani itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan, maka sampai ke tata cara perkawinan yang dipakai oleh bangsa-bangsa lain, disadari atau tidak, bangsa-bangsa itu sudah mengadopsi pola Ibrani. Nanti saudara akan melihat satu persatu, tata caranya itu mengadopsi pola Ibrani. Dan itu sama. Dan itu sekali lagi bukan berarti
pola Ibrani yang meniru pola tradisinya bangsa-bangsa lain. Kita mesti ingat, Bapak Yahweh dulu ketika berbicara dengan orang-orang Israel, dia hanya bicara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Hanya dua bahasa itu. Saya ambil saja yang bahasa Ibraninya. Maka dari sini kita tahu, saudara, bahasa Ibrani yang dipakai Bapak Yahweh untuk awal berkomunikasi dengan orang-orang Israel, itu sudah menunjukkan kepada kita sebetulnya bahwa segala pengetahuan yang ada di dunia ini, induknya itu dari bahasa Ibrani, dari akar Ibrani. Maka karena akar Ibrani itu induk dari segala ilmu pengetahuan, maka sampai ke tata cara perkawinan yang dipakai oleh bangsa-bangsa lain, disadari atau tidak, itu juga sudah mengadopsi pola Ibrani. Dan tata cara dari seremoni atau upacara perkawinan pola Ibrani, ini sebetulnya ada benang merahnya dengan tahapan-tahapan keselamatan. Lalu apa saja, saudara? Tahapan-tahapan keselamatan yang kita bisa lihat dari tata cara perkawinan pola Ibrani. Kita lihat dulu yang pertama, ada satu tahapan yang disebut dengan penyeleksian. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Yohanan pasal ke-15 ayat yang ke-16. Kitab Yohanan pasal ke-15 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Sampai di sini saja kita membaca. Di ayat 16a ini. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah Yesua yang telah memilih kamu. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyeleksian atau pemilihan. Dan biasanya, saudara, orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang Yahudi yang masih memegang atau menganut tradisi Ibrani kuno, biasanya itu akan mengarahkan anak-anaknya apa? Mereka akan mengarahkan anak-anaknya itu untuk memilih calon suami atau calon istri yang dari satu bangsa. Saya ambil contoh Yitzhak, saudara. Waktu itu, ketika Yitzhak itu dipandang sudah cukup umur untuk dikawinkan, waktu itu Abraham, ayahnya itu suruh hambanya yang bernama Eliezer untuk mencarikan calon istri untuk Yitzhak. Dan pada waktu itu, Abraham itu pesan baik-baik sama Eliezer. Eliezer, tolong kamu carikan calon istri untuk anakku Yitzhak. Tapi nanti ketika kamu carikan calon istri untuk anakku, kamu harus mencari seorang wanita atau seorang perempuan yang sama dengan kebangsaanku, yang sama dengan bangsanya Abraham, bukan dari bangsa lain. Coba kita baca, saudara ya, di dalam kitab Beresit pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Betul enggak? Abraham itu ketika pilihkan calon istri untuk Yitzhak harus dari bangsanya sendiri. Nanti kita akan banyak membaca kitab suci, saudara ya, karena kita harus melihat ayat-ayat peneguhannya. Beresit 24 ayat yang pirokwi? 24 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Kejadian 24 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan, dan Abraham sudah tua, sudah masuk umur. Dan Yahweh telah memberkati Abraham dalam segala hal. Maka Abraham berkata kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang mengelola atas segala kepunyaannya, ayo letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, maka aku akan membuatmu bersumpah demi Yahweh Elohim langit dan Elohim bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil seorang istri untuk anak laki-lakiku dari gadis-gadis Kanaan yang di antara mereka aku menetap. Namun engkau harus pergi kemana itu? Ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Dan engkau harus mengambil seorang istri untuk Yitzhak, anak laki-lakiku. Jadi
Abraham suruhnya nyari dari bangsa lain atau bangsanya sendiri, saudara? Bangsanya sendiri. Nah, di sini, saudara, kita bisa melihat Abraham memilihkan calon istrinya Yitzhak itu dari bangsanya sendiri. Dan kalau tahapan penyeleksian atau tahapan pemilihan ini sebagai tahapan pertama dari keselamatan, sebetulnya, saudara, tahapan ini sedang memberitahu kita bahwa orang tua itu memiliki peranan penting di dalam pemilihan pasangan bagi anak-anaknya. Kita bisa melihat, saudara, Abraham itu sangat tegas soal pasangan untuk anaknya. Ya, kita bisa lihat, sampai Eliezer itu diwanti-wanti. Jangan sampai kamu cari calon istri anakku itu dari bangsa lain. Sekalipun sekarang ini aku menetap di Kanaan, tapi jangan sekali-kali kamu tak suruh ke negeriku, terus kamu melipir, muter, kamu cuman ngapusi aku, ya atau melipir, kamu ternyata tidak mau jauh-jauh, tapi kamu cari di Kanaan ini. Jangan sampai itu terjadi. Eliezer itu sampai diwanti-wanti seperti itu, saudara. Jadi dari sini, saudara, kita bisa melihat Abraham itu sangat tegas soal pasangan untuk anaknya. Tetapi kenapa saya perhatikan seringkali banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, orang tua yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi justru menyepelekan soal jodoh atau pasangan hidup untuk anaknya. Tahu anaknya pacaran sama orang dari iman seberang, dibiarkan begitu saja. Bahkan saya tidak hanya melihat 1-2 orang tua, tapi banyak orang tua yang saya sebut. Kalau dia cuman orang Kristen biasa, saya masih maklum. Dia belum ngerti kebenaran yang mendalam, itu saya maklum. Tapi saya perhatikan banyak orang tua yang sudah percaya Bapak Yahweh, lihat anaknya pacaran dengan orang dari iman seberang, bahkan ketika anaknya itu akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, justru orang tuanya merestui. Maka saya pribadi itu jujur salut dengan orang tua saya, saudara. Saya ingat dulu ketika kakak saya yang tidak mau terima Bapak Yahweh, yang masih dari iman seberang, ngundang orang tua saya untuk datang ke acara perkawinannya. Orang tua saya cuma ngomong apa? Wah, ngundang aku? Kamu ngundang saya untuk datang? Oke, saya datang. Tapi yang pertama, saya tidak akan pernah datang ke acara ijab qabulmu. Karena itu bukan iman saya. Ya. Kalau iman saya, kamu harus ikut iman saya. Karena iman saya itu iman yang menyelamatkan. Tidak mau, saudara, orang tua saya datang ke acara ijab kabulnya. Karena kalau orang tua saya datang, dia ngerti. Saya sedang menyetujui kesalahan. Gitu loh. Yang kedua, kamu ngundang saya akan datang. Tapi bukan sebagai orang tua. Saya akan datang sebagai tamu. Waktu itu saya ingat, waktu itu Telogosari itu masih awal-awalnya pembangunan Perumnas. Jadi masih sepi, masih merangas, belum banyak pohon-pohon gitu, saudara. Masih banyak rumah-rumah baru yang baru dibangun. Saudara ngerti, justru saat itu yang disambut datang itu malah orang tua saya. Jadi mantennya itu justru nunggu orang tua saya. Mantennya duduk di depan rumah, nunggu orang tua saya datang. Begitu orang tua saya datang, tamu-tamu dan mantennya malah berdiri semua menyambut. Buat orang tua saya, dia punya satu prinsip begini. Kamu tidak kawin dalam pemberkatan iman saya, lebih baik saya kehilangan doksiji, kehilangan satu telur, kehilangan satu anak, tidak jadi masalah. Ya, karena ini masalah prinsip soal iman, saudara. Tetapi saya perhatikan banyak sekali, saudara. Tidak hanya 1-2 orang yang saya perhatikan, tapi banyak sekali orang. Secara khusus orang tua yang sudah percaya Bapak Yahweh, ngerti anaknya pacaran dengan orang dari iman seberang atau lain iman, dibiarkan begitu saja. Tidak ada
satu sikap yang tegas untuk membawa calon menantunya itu kepada Bapak Yahweh. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, justru orang tuanya merestui. Cilakanya lagi pas ijab kabul datang, saudara. Bayangkan. Apa yang ada di dalam ijab kabul itu? Penyembahan kepada siapa? Bayangkan, saudara. Tapi itu datang. Kalau orang itu belum percaya Bapak Yahweh, saya masih maklum. Tapi kalau sudah percaya Bapak Yahweh, yang saya sebut, orang yang sudah percaya Bapak Yahweh itu ngerti kebenaran, masih mau datang ke acara seperti itu. Terus terang saya bertanya-tanya, kualitas imannya itu seperti apa? Seharusnya saudara, kalau kita ngerti anak-anak kita pacaran dengan orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, saudara itu mestinya tegas dengan calon mantu saudara. Saudara katakan, you mau sama anakku? Kamu mesti terima Bapak Yahweh. Dan nanti kalau kalian kawin, pemberkatannya harus pemberkatan pakai cara iman kami. Tidak mau, tidak usah. Nekat, silahkan keluar. Kalau saya begitu, saudara. Ya, kalau untuk soal iman, saya tidak bisa ditawar. Jangankan soal iman, sekolah sehari-hari saja. Anak saya ini, dua-duanya kan sekolah di sekolah Katolik. Saya bilang, kalau pelajaran agama atau pelajaran apapun yang sebut nama dua sesembahan yang lama itu, ganti Bapak Yahweh dan Yesua. Nanti kalau ditegur, ngomong Papa yang maju nanti. Kalau sampai disalahkan, akan saya permasalahkan juga. Memang salahnya di mana? Bukankah nama Yahweh dan Yesua itu nama yang benar? Dan Katolik itu juga ngerti. Karena ada satu kitab Katolik yang disebut dengan kitab edisi pastoral, itu yang sudah mencantumkan nama Yahweh. Jadi di kitab Katolik edisi pastoral, di Yesaya 42 ayat 8, itu ditulisnya bukan aku ini Tuhan, itulah namaku lagi. Tetapi jelas-jelas aku ini Yahweh, itulah namaku. Dan itu ditulis dalam dua bahasa, yang dicetak dalam hardcover semua. Yang warna merah kalau tidak salah yang bahasa Indonesia, yang warna hijau bahasa Inggrisnya, saudara. Dan itu sudah tertulis nama Yahweh semua. Jadi kalau sampai dipermasalahkan, ya coret dulu ini nama Yahweh di kitab Katoliknya kalau berani. Ya, jadi seharusnya kalau kita ngerti, saudara, anak-anak kita pacaran dengan orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, kita mesti tegas dengan calon menantu kita. Kamu mau sama anakku, kamu mesti terima Bapak Yahweh, mesti terima Yesua. Dan kalau nanti kalian melangsungkan perkawinan, pemberkatannya harus pemberkatan dengan cara iman kami. Seharusnya seperti itu, saudara. Jangan malah saudara serahkan anak saudara ke iman yang lain. Karena kalau penyeleksian atau pemilihan ini bagian dari tahapan keselamatan, maka ini artinya sebagai orang tua, saudara tahu, saudara itu ikut menentukan atau ikut andil di dalam keselamatan anak-anak saudara. Ya, ini saudara perhatikan baik-baik. Kalau pemilihan atau penyeleksian ini bagian pertama dari tahapan keselamatan, sebetulnya ini sedang memberitahu kita juga bahwa saudara sebagai orang tua itu ikut menentukan keselamatan anak-anakmu. Lewat apa? Lewat pemilihan calon suami atau calon istrinya. Disitulah andil saudara. Jangan sampai, saudara percaya enggak sih sebetulnya Yesua ini nanti akan datang lagi, saudara percaya enggak? Percaya enggak? Kalau saudara percaya, kenapa masih ada orang-orang yang jual iman anaknya begitu saja? Biarkan anaknya ikut ke iman yang lain. Padahal Yesua itu sedang apa? Mencari satu iman nanti ketika dia datang. Jangan sampai saudara, nanti di tahapan perkawinan pola Ibrani yang berikutnya, saudara akan melihat bagaimana sukacitanya Yesua
ketika melihat kita sebagai mempelai-mempelai wanitanya, itu masih memegang cinta satu-satunya hanya kepada Yesua. Setelah kita mempelai wanita itu dalam tanda kutip dikurung selama 1 tahun tanpa kabar berita apapun. Nanti kita akan sampai ke sana. Itu yang ditunggu-tunggu Yesua, saudara. Pada saat tidak ada kabar berita apapun, termasuk dalam hal ini tidak ada kabar berita tentang kedatangan Yesua kapan. Iman kita itu pada saat Yesua datang masih di dalam Yesua atau tidak. Tapi kalau Yesua melihat, loh kau wis karo Mahmud, ya wis. Sudah ndak sama aku lagi lah, kok karo Mahmud saiki, ya wis. Tinggal, saudara. Ya, saudara mesti hati-hati. Sebagai orang tua, ternyata kita itu ikut andil menentukan keselamatan anak-anak kita. Dalam hal ini tadi lewat apa, saudara? Lewat pemilihan calon suami atau istrinya. Nah, ini tahap pertamanya, yaitu pemilihan atau penyeleksian. Dan di pemilihan atau penyeleksian ini, saudara, kita bisa melihat Yesua itu sangat tegas dan sangat ketat dengan kriteria orang-orang yang akan diselamatkan. Yesua itu sangat tegas dan dia sangat ketat. Memang keselamatan itu dibagi ke semua orang. Tetapi di situ ternyata tidak semua orang yang sudah dibagi keselamatan bisa masuk ke dalam karya keselamatan Yesua. Tidak semua, saudara. Memang harus menggenapi. Banyak yang dipanggil tetapi yang dipilih sangat sedikit. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua disebut dengan mohar. Nah, di tahapan ini, saudara, ini akan membicarakan dalam tanda kutip harga untuk dalam tanda kutip membeli calon istri bagi anaknya. Coba kita baca kembali. Alef Kepa atau 1 Petrus pasal pertama ayat 18-20 dan 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, Alef Kepa atau 1 Petrus, karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Hamasiah yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda, yang sebenarnya telah dikenal lebih dulu sebelum permulaan dunia, tetapi baru dinyatakan pada masa yang terakhir demi kamu. Lalu yang kedua, 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Kitab 1 Korintus 7 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, kamu telah dibeli dengan suatu harga. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi di tahapan ini, saudara, orang tua laki-laki itu akan membayar sebelum mengambil menantu untuk nantinya. Menantu ini dimasukkan ke dalam keluarga laki-laki. Kalau di Arab, mohar itu apa disebutnya? Mahar. Mohar itu kalau Arab mahar. Jadi mahar itu dari bahasa Ibrani mohar. Nah, demikian pula dengan Bapak Yahweh, saudara. Bapak Yahweh, asal saudara tahu, itu juga membeli kita dengan mohar. Moharnya Bapak Yahweh apa? Mohar yang Bapak Yahweh berikan ketika melamar kita, itu adalah darah Yesua. Maka kalau ada orang yang sampai menukarkan Yesua dengan yang lain, dengan nabi yang lain yang ketika nabi itu mati tetapi tidak pernah bangkit lagi, saya rasa orang itu adalah orang yang paling malang hidupnya di dunia ini. Kenapa saya katakan orang yang menukarkan Yesua dengan yang lain, itu orang yang paling malang hidupnya di dunia ini. Karena menukarkan Yesua dengan yang lain, saudara ngerti, itu sama saja menukarkan keselamatan dengan kebinasaan. Ya, menukarkan Yesua itu sama dengan menukarkan keselamatan dengan kebinasaan. Maka inilah yang mendasari saya katakan apa? Orang kalau sampai tukarkan Yesua dengan yang lain, apalagi cuma ditukar sama nabi,
yang ketika mati tidak pernah bangkit lagi. Hebatnya itu sebetulnya apa? Gitu loh. Untuk jiwanya sendiri, dia tidak bisa menyelamatkan. Pertanyaannya bagaimana dia mau menyelamatkan jiwanya orang lain? Ya jelas tidak bisa. Maka inilah saya sebut orang kalau sampai menukarkan Yesua, yang ketika mati dia tunjukkan dia mampu menyelamatkan jiwanya sendiri dari kematian, tapi justru ditukar dengan yang lain. Saya sebut orang itu adalah orang yang paling malang di dunia ini. Hidupnya itu isinya hanya kemalangan-kemalangan. Pasti saudara lihat saja. Karena apa? Keselamatan dalam segala hal itu sudah dia tukarkan dengan kebinasaan. Itu loh. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, saudara. Ini adalah tahapan yang kedua yang disebut dengan mohar. Di sini saudara mesti hati-hati. Sekali lagi, peran kita sebagai orang tua itu masih ada kaitannya dengan yang kedua ini. Bahwa saudara dan saya sebagai orang tua itu sangat menentukan keselamatan anak-anak saudara. Jangan sampai juga mahkota kehormatan saudara itu hilang melalui sikap anak-anak saudara. Ya, saudara ingat di dalam kitab suci itu ada satu ayat yang dikatakan apa? Mahkota orang tua adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Itu mahkotanya orang tua. Artinya apa? Mahkota itu bicara tentang, selain berbicara tentang otoritas, mahkota itu juga berbicara tentang keselamatan, kehormatan juga. Artinya yang bisa menjaga kehormatannya orang tua, itu tidak hanya orang tua itu sendiri, tetapi juga siapanya? Anak-anaknya. Kapan anak-anak itu bisa menjaga kehormatan orang tuanya? Ketika sampai perkawinannya, dia bisa kawin dan diberkati dengan pemberkatan yang benar di dalam nama Bapa Yahweh dan Yesua. Disitulah anak-anak itu sedang menjaga mahkota orang tuanya. Tapi ketika anaknya kawin dengan cara pemberkatan yang tidak di dalam Bapa Yahweh, saudara ngerti? Anaknya itu sedang mengambil mahkota orang tuanya. Lalu mahkota itu dia injak-injak begini, saudara. Disitulah kehormatan orang tua itu sudah rontok gugur di situ. Selesai. Tetapi apakah di sini yang salah sepenuhnya anaknya? Tentu saja tidak. Karena sekali lagi, sejak pertama, tahapan pertama itu bukan mohar dulu. Bukan mohar dulu, tapi apa dulu tadi? Seleksi, memilih. Karena orang tuanya tidak ikut selektif, tidak ikut nyeleksi, tidak ikut milih. Tetapi orang tuanya seringkali saya perhatikan apa? Bersembunyi di balik kata-kata, anakku kan sudah besar. Dia sudah bisa dan berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Saya katakan kalau di Indonesia ini, seringkali punya plafon usia 17 tahun. Ketika sudah 17 tahun dianggap sudah akil balik. Dan di situ anak biasanya akan dibebaskan menentukan pilihannya sendiri. Tetapi kalau soal iman saudara, saudara tidak boleh lepaskan begitu saja. Karena kita mesti belajar dari orang-orang yang ketika lepaskan anaknya begitu saja dan saya sebut bersembunyi di balik kata-kata anakku sudah besar, sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Berapa banyak orang tua yang melihat kejatuhan anaknya. Anaknya kawin dengan orang-orang yang tidak satu iman dan tidak satu roh. Jangankan satu roh, tidak satu iman saja itu berbahaya. Gitu loh. Ya jangankan satu iman, tidak satu roh itu juga bahaya. Saudara jangan berpikir, saudara kawin dengan orang yang masih menyembah dua sesembahan yang lama. Rohnya itu sudah sama. Tidak, saudara. Rohnya sudah berbeda. Apalagi yang dikawini menolak Bapak Yahweh dan Yesua. Wah, itu rohnya lebih bahaya lagi. Lebih mengerikan lagi. Saya sudah memberitahu siapa di balik sesembahan yang dari Yunani.
yang sesungguhnya dialah anti Hamasiahnya itu. Maka saya berani mengatakan, saya itu antikris. Saya berani ngomong, saya antikris. Tetapi saya bukan anti Hamasiah. Betul enggak kita itu antikris, saudara? Betul. Tetapi kita bukan anti Hamasiah, gitu loh. Kita tidak anti dengan Hamasiah, kita hanya anti dengan krisnya. Kenapa kita sekarang anti? Karena kita ngerti ada apa di balik si kris atau mas kris itu, ada apa di baliknya, saudara. Jadi sampai di tahapan yang kedua ini, saudara mesti hati-hati juga. Ya, jangan saudara seringkali bersembunyi di balik kata-kata anakku sudah besar, sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Tapi bagaimana kalau terus anak itu kawin dengan orang yang tidak satu iman dan satu roh? Lalu di situ saudara menyesal. Saya sebut tangisan Bombay, tangisan India itu. Ya, tangisan bohong yang seperti itu. Kalau saudara memang mau nangis, itu nangisi sejak awal dengan sikap juga. Kamu mau sama anakku, ikut Bapak Yahweh. Tidak percaya Bapak Yahweh, tidak usah sama anakku. Loh, itu bagus saudara iman seperti itu. Ya. Sekarang saya mau tanya. Seringkali saya memberitahu kepada orang tua begini. Termasuk ketika orang tua itu tidak tegas terhadap iman anaknya, masalah kerohanian anaknya. Seringkali saya tunjukkan cara yang saya pakai sendiri untuk anak-anak saya, saudara. Jadi saya ngajar saudara, itu saya juga jadi pelakunya. Saudara boleh tanya ke anak-anak saya ini, Gwen sama Jill yang sudah besar-besar ini. Suatu hari Gwen itu pernah, pas hari Rison waktunya ibadah, jamnya sudah agak mepet, ya memang belum mepet banget, sudah 6:30. Masih ngorok. Sudah berkali-kali saya peringatkan, pasang alarm. Kamu kalau sekolah bisa pasang alarm jam 5. Kalau ibadah kok enggak pasang alarm jam 5? Saya tanya begitu. Sudah saya ingatkan berkali-kali, terakhir begitu lagi. Saudara ngerti apa yang saya lakukan? Tak tetesi air mukanya. Tes, tak ciprati, pure. Begitu tak ciprati, guragah gitu dia. Begitu bangun tak suruh duduk. Minggu depan seperti itu, kamu akan tidur di atas air. Kamu tidur di atas kasur yang basah kuyup. Coba saja kalau tidak percaya. Ini yang saya sebut, saudara. Saya lakukan firman apa? Ketika mulut itu sudah tidak bisa mengajar, firman katakan pakai apa? Halo? Pakai rotan. Artinya apa? Dengan sesuatu yang keras. Tetapi di situ Yesus memberitahu apa? Ketika kamu sabetkan rotan itu, istilahnya kamu kerasi anakmu, jangan kita mengingini kematiannya. Kalau toh secara letterleks kita lakukan, disabet benar anaknya pakai rotan atau sapu, ya jangan dipukulkan di kepalanya, pantatnya ceples gitu loh. Kowe ra ibadah, ceples. Kalau memang dengan mulut berkali-kali sudah tidak bisa, memang kitab suci memberitahu harus dengan sedikit keras gitu loh. Tetapi saya mau tanya, kira-kira saudara pilih mana? Saudara ceples anak saudara tapi anak saudara hidup, atau saudara biarkan tapi anak saudara mati? Milih yang pertama atau kedua kira-kira? Harusnya yang pertama. Kalau orang tua jalan nalarnya dan imannya kepada Bapak Yahweh itu sungguh-sungguh, dia akan pakai cara yang pertama. Karena kalau anak dibiarkan terus-terusan begitu, nampaknya fisiknya hidup, tetapi rohnya itu sudah mati, saudara. Di hadapan Bapak Yahweh, itu sudah mati. Karena apa? Saat itu juga ketika anak itu jauh dari Tuhan, meninggalkan Bapak Yahweh dan Yesua. Apa yang sedang terjadi, saudara ngerti? Roh Bapak Yahweh itu diambil dari anak itu. Dari orang itu. Ngerti, saudara? Ya, ketika orang sudah tinggalkan Bapak Yahweh dan Yesua, roh Bapak Yahweh itu juga akan pergi, akan meninggalkan. Pertanyaannya, ketika kita melihat tentang Bapak Yahweh dan Yesua dari pola Ibrani, akar Ibrani ini,
kita banyak melihat di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, di situ ada yang namanya hayai. Hayai itu apa? Life atau kehidupan. Berarti kalau diambil Bapa Yahweh-nya ada kehidupannya atau tidak? Tidak ada, sekalipun kelihatannya fisiknya, blegernya ini, raganya masih hidup. Kalau saya cuman begini, tinggal ngenteni wayai. Gitu loh. Nek sudah wayai, bubar saudara. Jadi hati-hati. Ya, karena saya ngerti ini, maka saya keras ingatkan saudara. Ya, saudara jangan main-main soal iman anak saudara. Karena keselamatan anak-anak kita, satu di antaranya ternyata ada di tangan kita juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada tahapan keselamatan yang disebut dengan ketubah. Ketubah itu persetujuan untuk pertunangan. Kita buka Yeremia 31, 31 sampai 34. Yeremia atau Yeremia 31, 31 sampai 34, di situ dikatakan, lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian lama atau baru itu? Baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Yang terhadap perjanjianku ini, mereka telah melanggarnya, walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka, firman Yahweh. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel. Setelah hari-hari itu, firman Yahweh, aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam jantung mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya dan seorang terhadap saudaranya dengan mengatakan, kenalah akan Yahweh, karena mereka semua akan mengenal aku, dari yang terkecil bahkan sampai yang terbesar di antara mereka, firman Yahweh Elohim, karena aku akan mengampunkan kesalahan kepada mereka dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Jadi setelah kedua keluarga setuju saudara, di tahapan yang disebut dengan ketubah ini saudara. Setelah kedua keluarga itu setuju, maka dua keluarga dari dua calon pengantin itu akan membuat satu perjanjian. Dan perjanjiannya itu adalah perjanjian baru yang sebelumnya perjanjian itu belum pernah ada dan belum pernah dibuat, yang diwujudkan melalui satu prosesi yang disebut dengan prosesi pertunangan. Dan kalau kita perhatikan saudara, ini persis dengan yang dilakukan Bapak Yahweh. Ketika Bapak Yahweh itu mengikat perjanjian dengan Israel dan dengan Yehuda, perjanjian yang dipakai Bapak Yahweh, tadi saya minta saudara untuk membaca perjanjiannya itu perjanjian yang baru atau lama? Perjanjian yang baru. Kenapa? Karena perjanjian yang lama itu disebut Bapak Yahweh sudah dilanggar. Sekalipun saat itu mereka sudah dijadikan dalam tanda kutip istrinya Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh menjadi apa tadi? Suaminya. Tetapi Israel dan Yehuda itu melanggar dengan apa? Mereka berpaling kepada berhala-berhala, Asyera. Di situ Bapak Yahweh bikin satu perjanjian yang baru untuk kembali bertunangan dengan Israel dan Yehuda. Dan ini persis saudara dengan yang Bapak Yahweh lakukan kepada kita. Sekarang ada perjanjian baru melalui siapa? Yesua yang ditunangkan dengan saudara dan saya. Nah kemudian tahapan yang keempat atau tahapan berikutnya disebut dengan persetujuan dari mempelai wanita terhadap calon mempelai prianya. Coba kita baca. Beresit 24, 57, 58. Beresit atau Kejadian pasal 24, ayat yang ke-57 dan 58. Di situ dikatakan, dan mereka berkata,
Biarlah kita memanggil anak gadis itu dan menanyakan dari apanya itu? Mulutnya sendiri. Ini artinya harus ada persetujuan langsung dari sang mempelai wanita. Dan mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Dan Ribkah berkata, aku mau pergi. Jadi di sini saudara, orang tua sudah setuju, sekarang tinggal anaknya bagaimana. Karena kalau orang tua setuju, tetapi anak tidak mau, ya tidak akan jadi saudara-saudara sekalian. Maka dari pihak laki-laki itu biasanya akan memanggil calon menantunya, dan di situ calon menantunya itu akan ditanya, kira-kira kamu betul-betul mau enggak sama anak laki-lakiku ini? Nah, kalau nanti mempelai wanitanya ini, calon istri anaknya itu bilang mau, maka prosesi perkawinan itu baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan kalau kita renungkan saudara, ini persis sama seperti kita yang juga diberi penawaran oleh Bapak Yahweh. Saudara dan saya itu tidak hanya diberi penawaran oleh Bapak Yahweh untuk menerima Yesua mau atau tidak. Tidak hanya itu. Tetapi saya katakan kita itu juga dikasih yang namanya free will atau kebebasan untuk memilih. Saat itu, dulu ketika saudara itu diperkenalkan dengan Bapak Yahweh, saudara diperkenalkan dengan Yesua. Lalu di situ saudara renungkan, saudara pikir-pikir, saudara renungkan. Di situ sebetulnya ketika saudara diperkenalkan, ini loh, Tuhan dan Juru Selamat yang benar itu nama dan pribadinya itu Yahweh dan Yesua. Saudara ngerti, tanpa saudara sadari Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang bertanya kepada saudara. Ya ketika saudara dikenalkan dengan Yesua, inilah Juru Selamat yang benar dan yang paling benar itu nama dan pribadinya Yesua. Lalu di situ saudara renungkan, saudara pikir, sebetulnya tanpa kita sadari, dulu ketika kita dikenalkan dengan Yesua, Bapak Yahweh itu juga sedang bertanya kepada kita. Sekarang kamu sudah aku perkenalkan dengan putraku yang bernama Yesua. Kira-kira kamu mau enggak sama putraku Yesua ini? Kalau mau ya lanjut, tetapi kalau tidak mau, ya no problem. Tidak jadi masalah, enggak apa-apa. Tetapi di situ Bapak Yahweh akan mencari orang lain yang mau dengan putranya Yesua. Jadi inilah free will atau kehendak bebas yang diberikan Bapak Yahweh itu kepada setiap orang. Bapak Yahweh itu tidak pernah memaksa orang untuk menerima dia dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Yahweh itu tidak pernah saudara memaksa. Kenapa Bapak Yahweh itu kasih kebebasan? Satu di antaranya Bapak Yahweh kasih kebebasan itu karena Bapak Yahweh pengen melihat kualitas iman yang murni, gitu loh. Ya, Bapak Yahweh kira-kira bisa enggak begitu ciptakan kita, terus hati, jantung hati kita itu dibuat sama, percaya dan menyembah cuman Bapak Yahweh dan Yesus, mampu enggak kira-kira Bapak Yahweh saudara? Sangat mampu. Tetapi Bapak Yahweh lakukan seperti itu? Tidak. Dia kasih free will. Dia kasih kehendak bebas. Cuman seringkali orang tidak paham dengan kehendak bebas yang diberikan Bapak Yahweh kepada semua orang. Ngertinya dikasih kehendak bebas itu, ya wes, aku mau percaya Yahweh ora kan urusanku. Ngertinya hanya begitu saja. Padahal Bapak Yahweh kasih kehendak bebas, itu sebetulnya Bapak Yahweh ingin mencari orang yang punya iman yang murni, yang cuman percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua, gitu loh. Karena nanti ketika Yesua datang, Yesua itu tidak akan pernah menjemput mempelai prianya yang tukang selingkuh. Ngerti saudara? Yang hari ini ibadah di gereja pengagung Yahweh dan Yesua, minggu depan karena di sini tidak ada ibadah ini gereja yang masih maghriban. Gitu loh, di gereja yang masih azan maghrib. Ya sama aja.
Ini disebut orang-orang yang suka selingkuh, tukang selingkuh. Nanti ketika Yesus datang, jangan saudara berpikir orang yang seperti ini akan diangkat. Oh tidak. Orang seperti ini akan disingkirkan. Yesus akan berkata apa? Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Ya, jadi hati-hati. Saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun, saudara mesti teguh imannya. Kalau Bapak Yahweh Yesua ya sudah. Bapak Yahweh dan Yesua saja. Jangan saudara dengarkan yang lain lagi, termasuk jangan saudara hamiri pendengaran saudara itu dengan pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang nampaknya khotbah itu membangun, tetapi yang dipanggil masih nama berhala yang lama. Gitu loh. Nanti coba saudara boleh buktikan, lama-lama saudara akan tawar dengan pengajaran akar Ibrani. Karena saya perhatikan dari dulu, olah pengajaran Yunani yang nampaknya itu enak didengerin di telinga, nampaknya rasional dengan logika kita, yang biasanya yang seperti itu akan grounding apa? Iman. Di situ orang akan mulai berpikir, segala sesuatu itu harus ada logiknya, harus ada logikanya. Kalau mau melakukan ini kan tidak bisa dengan sulapan simsalabim. Tetapi harus ada logikanya yang jalan. Semua itu harus serba logika. Ya sudah. Orang kalau apa-apa sudah diukur pakai logika, selesai. Saya katakan iman itu tidak akan pernah jalan, saudara. Iman itu tidak akan pernah jalan. Karena iman itu tidak pernah bisa berjalan bersama-sama. Dalam satu derap langkah irama yang sama dengan yang namanya logika itu tidak bisa. Karena yang namanya iman itu tidak bisa dilogika. Ya, jadi tidak usah saudara dengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak berakar Ibrani dan tidak memakai pola pengajaran Ibrani. Saya akan jamin saudara, kualitas iman saudara, cara saudara menanggapi segala sesuatu yang kelihatannya mustahil pakai cara manusia, saudara akan mentah di situ iman saudara. Oh kalau aku kesulitan seperti ini ya caranya secara manusia harus begini, pakai cara manusia begini. Dan di situ tidak jarang orang jatuh di situ karena apa? Menghalalkan segala cara, mengkosiarkan segala cara saudara. Cara apapun dia pakai, yang penting dia keluar dari kesulitan itu. Tapi kalau pola iman tidak bisa seperti itu. Pola iman itu menunggu mujizat pertolongannya Bapak Yahweh. Dan itu hanya bisa ditunggu bukan dengan logik, bukan dengan logika. Tetapi cuma dengan pengharapan dan doa yang sungguh-sungguh. Gitu loh. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara satu di antaranya sakit tidak sembuh-sembuh, saudara. Karena apa? Orang sampai bunuh diri karena sakit tidak sembuh-sembuh. Karena dia melihat sakitnya itu selalu dengan logika. Kalau sakit begini ini ya sembuhnya caranya ya dengan begini, pengobatan begini, begitu, begono. Tapi apa daya? Orang itu seperti pungguk merindukan bulan. Dia kepingin pengobatan ini itu apa daya, kantongnya ora tekan. Kantongnya ora tekan. Duitnya ndak punya untuk pengobatan begini. Di situ dia merasa putus asa. Aku tidak punya uang untuk berobat, sedangkan ini menelan biaya yang sangat besar. Akhirnya untuk mengakhiri sakitnya, dia pakai cara bunuh diri. Nah itu karena apa? Karena melihat sakitnya itu hanya bisa disembuhkan pakai logika. Yang namanya pengobatan begini begitu begono. Padahal di sini saya sering memberitahu kepada saudara. Saya sering saksikan orang-orang yang mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Orang yang dicuci darahnya gara-gara ginjalnya sudah rusak. Dicuci darahnya percuma, itu bisa hidup sampai hari ini. Bukankah itu satu mujizat yang tidak pernah bisa kita logika, saudara? Ya, saudara renungkan ini baik-baik. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Inilah free will atau kehendak bebas yang diberikan Bapak Yahweh kepada setiap orang. Bapak Yahweh itu tidak pernah memaksa supaya orang menerima dia dan Yesua. Sekalipun menerima Bapak Yahweh dan Yesua itu sebetulnya sedang menerima keselamatan. Tetapi kalau orang tidak mau, ya sudah. Kan kamu sudah tak kasih free will, tak kasih kehendak bebas. Ya sudah, gitu loh. Tetapi ada satu hal yang ingin saya beritahukan. Ketika saudara menolak Bapak Yahweh dan Yesua, di situ ada satu hal yang sedang saudara sia-siakan. Yaitu saudara sia-siakan yang namanya keselamatan. Kemudian tahapan berikutnya. Ada satu tahapan yang disebut dengan cawan perjanjian atau minum cawan perjanjian. Di sini saudara, di tahapan ini ada 2 cawan perjanjian yang akan diminum oleh kedua mempelai. Cawan pertama itu akan diminum saat pertunangan atau saat mengikat perjanjian. Lalu cawan kedua itu akan diminum saat perjamuan kawin atau acara resepsi perkawinan. Coba kita lihat kedua cawan ini dari 2 kitab ini saudara. Yang pertama kita lihat cawan yang pertama dari kitab Lukas 22 ayat yang ke-20. Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-20 di situ dikatakan sama seperti itu juga cawan itu sesudah makan dengan mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Lalu cawan yang kedua bisa kita lihat di Matius 26 ayat yang ke-29. Matius pasal ke-26 ayat yang ke-29 di situ dikatakan, dan aku berkata kepadamu bahwa sejak sekarang aku Yesus sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini sampai hari itu. Ketika aku meminum yang baru bersama kamu di dalam kerajaan Bapakku. Jadi nantinya saudara, ketika kita mungkin nanti pengangkatan kita itu ada yang mengalami pengangkatan secara pribadi melalui kematian, maupun pengangkatan secara umum kita diangkat bersama-sama di awan-awan kemuliaan pada saat Yesus datang. Dan nantinya ketika kita berjumpa dengan Bapak Yahweh, saudara dan saya, kita itu akan dikasih satu cawan lagi, atau yang disebut di sini cawan yang kedua. Dan cawan yang kedua inilah yang disebut dengan cawan kekekalan. Inilah cawan yang nantinya akan menjadi satu tanda atau satu pengikat bagi kita dari Bapak Yahweh. Artinya setelah kita minum cawan yang kedua ini, saat itu kita akan terus bersama-sama dengan Yesua di dalam kerajaan Bapaknya di Syamayim. Itulah cawan yang kedua saudara. Nanti kita akan lihat di tahapan keselamatan yang terakhir, kapan kita akan minum cawan itu, kita akan sampai ke sana. Tetapi di depan saya beritahu dulu, bahwa cawan yang kedua ini nantinya akan menjadi satu cawan pengikat bagi kita dari Bapa Yahweh. Bahwa ketika kita minum cawan yang kedua ini, maka saat itulah kita akan seterusnya ada bersama-sama dengan Yesua di dalam kerajaan Bapaknya Yahweh di Syamayim. Lalu setelah cawan perjanjian tahapan selanjutnya, mempelai wanita akan menerima pemberian kasih dari pihak pria. Coba kita baca, Beresi 24 ayat 53. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-53, di situ dikatakan, kemudian hamba itu mengeluarkan wadah-wadah perak dan wadah-wadah emas dan pakaian-pakaian. Dan dia memberikannya kepada Ribkah. Dan dia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya perhiasan-perhiasan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sama halnya dengan Ribkah yang juga menerima pemberian kasih dari Yitzhak. Nah demikian pula dengan Bapak Yahweh, itu juga memberikan pemberian kasih untuk kita, untuk saudara yang adalah mempelai wanitanya.
untuk saudara dan saya yang adalah mempelai wanita dari putranya Yesua. Saudara ngerti? Kalau dunia ini saja mengenal ada, kalau seserahan ya, seserahan yang diberikan kepada pihak mempelai wanita, itu disebut kalau dalam bahasa kitab suci itu pemberian kasih, seperti ini. Jadi kalau orang-orang yang kawin di dunia ini ngerti bahwa seserahan, itu sebetulnya mengadopsi ke tata cara perkawinan Ibrani kuno yang sudah ada sejak dulu, yang juga membawa seserahan, cuman bahasanya pemberian kasih. Nah, Bapak Yahweh itu juga memberikan pemberian kasih untuk saudara dan saya yang adalah mempelai wanitanya Yesua. Dan pemberian kasih yang diberikan Bapak Yahweh kepada kita, setelah kita menerima Yesua, pemberian kasih itu adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Ruach HaKodes atau Roh Kudus adalah spiritual engagement ring kita, atau cincin pertunangan roh kita. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya cincin pertunangan roh kita yang diberikan Bapak Yahweh kepada saudara dan saya. Seperti kita ketahui saudara, dalam satu pertunangan yang diikat dalam satu hubungan khusus, itu tidak hanya calon pengantinnya, tetapi anggota keluarga dari kedua keluarga mempelai itu juga secara otomatis diikat dalam ikatan perkawinan. Maka kalau saudara perhatikan tadi, di situ dikatakan apa? Seserahannya itu dikasihkan kepada siapa yang pertama? Ribkah. Lalu yang kedua juga diberikan kepada siapanya itu? Saudara-saudaranya dan kepada ibunya perhiasan-perhiasan. Jadi seperti kita ketahui saudara, dalam satu pertunangan yang diikat itu sebetulnya tidak hanya calon pengantinnya, tidak. Tetapi keluarga besar dari keluarga masing-masing calon pengantin atau mempelai ini akan otomatis juga terikat. Jadi, andai kata anggota keluarga, katakanlah dari mempelai wanitanya itu ada yang sedang mengalami kesusahan, maka saat itu juga begitu acara pertunangan itu selesai, ingat baru masih apa itu? Pertunangan, sudah kawin belum? Belum, masih pertunangan. Tapi saat masih pertunangan sekalipun, begitu acara pertunangan itu selesai, nanti misalkan ada anggota keluarga dari mempelai wanitanya itu yang kesusahan atau sakit, maka keluarga dari mempelai laki-laki ini sudah bisa membantu dari keluarga mempelai wanitanya. Demikian pula sebaliknya. Kalau keluarga dari laki-lakinya ini ada yang sakit, ada yang kesusahan, ditimpa masalah, keluarga yang perempuan ini sudah bisa membantu juga keluarga yang laki-laki ini, saudara. Nah, demikian pula dengan Bapak Yahweh, saudara. Saya percaya ketika kita menghadapi kesulitan, saya sangat percaya Bapak Yahweh pasti membantu kita. Amin. Kenapa? Bapak Yahweh itu pasti membantu kita. Karena sejak kita percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua, lalu kita dibaptis. Saudara tahu, saat itu saudara dan saya itu bukan orang lain lagi di mata Bapak Yahweh. Tetapi saudara dan saya, kita adalah keluarganya Bapak Yahweh. Nah, karena kita sudah diikat dengan spiritual engagement ring yang adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu, saat kita diikat itu, maka ketika saudara susah, kita susah, Bapak Yahweh itu dari keluarga mempelai laki-laki sudah bisa membantu kesusahan kita. Inilah yang saya sebut, ketika kita sekarang sudah menjadi mempelainya Yesua, Bapak Yahweh itu pasti akan selalu ada di dalam setiap kesusahan kita. Saudara sedang susah apapun, percayalah di situ itu Bapak Yahweh ada. Tinggal kita itu mau enggak undang Bapak Yahweh untuk membantu kita.
saudara-saudara sekalian. Ya, jadi tetapi di sini saya juga perlu memberitahu, ketika saudara mengalami satu kesusahan, saudara jangan pernah ngundang Bapak Yahweh sekali lagi pakai logika kita, pakai logika saudara, tidak akan masuk. Saudara sedang dalam kesusahan masalah, lalu di situ saudara berpikir tak minta tolong Bapak Yahweh lah. Lalu terus saudara mikir lagi, cuman Bapak Yahweh ini kira-kira bisa nulung enggak ya? Wah, masalahku ini besar, sakitku itu berat, aku divonis dokter seperti ini, seperti itu, begini, begono, dan sebagainya. Apa ya bisa ya Bapak Yahweh menolong aku? Ya sudah, kalau sudah berhenti di pikiran seperti itu, selesai saudara. Selamanya saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Bapak Yahweh. Baru-baru ini saudara, saya sempat bisa dikatakan mengingatkan seseorang. Orang itu memiliki satu kedudukan dan jabatan. Tetapi dari cerita orang tersebut saudara, beliau ini cerita ke saya kalau dia sedang mengalami satu kejenuhan. Di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun beliau ini bisa dikatakan seseorang yang menjabat atau ada jabatan, tetapi hati saya itu tidak bisa untuk mengatakan yang palsu, yang pakai dipelintir, pakai melipir-melipir dulu itu tidak bisa saudara. Saya tetap katakan, Pak, Bapak tahu kenapa Bapak sampai jenuh seperti ini? Seharusnya pergumulan Bapak kalau saya gambarkan itu seperti bangsa Israel. Bapak tahu enggak? Menurut sebuah penyelidikan, bangsa Israel itu harusnya dari Mitsrayim Mesir ke Kanaan itu enggak sampai 40 tahun. Tetapi menurut sebuah penyelidikan, kalau saat itu orang-orang Israel itu jalan terus, berhenti seperlunya, istirahat seperlunya, sudah tidak capek jalan lagi. Kira-kira hanya memakan waktu sekitar 1 tahun 6 bulan paling lama. Tetapi kenapa perjalanan mereka itu sampai memakan waktu sampai 40 tahun. Satu di antaranya selain mereka itu mengeluh, mereka juga berusaha membantu Bapak Yahweh. Kapan mereka berusaha membantu Bapak Yahweh? Ketika mereka bikin patung lembu emas. Karena mereka berpikir, GPS mereka tiang api, tiang awan kok jagrok terus, mandek terus di sini. 40 hari, 40 malam kipiye. Terus kapan kita sampainya ke tanah perjanjian yang dijanjikan Yahweh itu kapan? Di situ mereka coba bantu Bapak Yahweh dengan bikin GPS palsu. Yang namanya apa? Patung lembu emas. Saya katakan kepada beliau ini saudara, ya mohon maaf, Bapak juga sudah membantu Bapak Yahweh. Dan ketika Bapak coba bantu Bapak Yahweh, di situ Bapak Yahweh sebetulnya sedang mengatakan begini, cuman kita tidak dengar Pak. Bapaknya sedang mengatakan, kamu mau pakai cara itu? Ya go ahead, silahkan. Pakai cara itu dulu. Ya kamu lakukanlah. Tak deloi, tak lihatnya. Seberapa kamu bisa berhasil dengan cara itu. Inilah saudara-saudara sekalian yang saya sebut. Ketika kita percaya sekarang kita sudah ditunangkan dengan Yesua, maka keluarganya Yesua yang adalah Bapak Yahweh itu pasti membantu kesusahan kita. Saudara percayalah Bapak Yahweh itu betul-betul bisa pasti membantu saudara. Saudara percaya? Bapak Yahweh mesti bisa. Tapi sekali lagi jangan saudara coba bantu Bapak Yahweh pakai logika saudara. Tidak akan ketemu. Gitu loh. Nanti saudara akan membuktikan. Begitu saudara keluar dari pergumulan saudara. Di situ saudara pasti akan bertanya-tanya dengan satu pertanyaan yang sama. Yang ditanyakan orang yang mengalami mujizat yang besar. Kok iso ya? Pernah saudara bertanya-tanya seperti itu? Halo? Pernah enggak saudara mengalami satu mujizat kemudian bertanya-tanya, kok iso ya? Gitu loh. Kok bisa ya? Nah itu kenapa? Ya itulah cara-caranya Bapak Yahweh yang tidak bisa kita duga dengan pikiran dan logika kita, saudara.
Ya, jadi saudara tidak usah ikut membantu Bapak Yahweh pakai pikiran logika saudara. Saudara loskan, serahkan begitu saja. Wis pasrah gitu loh. Tuhan mau bagaimana, aku nurut Bapak Yahweh. Jadi otomatis saudara, kalau kita itu keluarganya Bapak Yahweh, ketika ada apa-apa sama kita, percayalah dan ingatlah selalu, Bapak Yahweh itu pasti membantu saudara dan saya. Kemudian setelah pemberian kasih, tahapan berikutnya adalah mikwah atau pembasuhan. Sebelum memasuki hari perkawinan, mempelai wanita itu akan melakukan mikwah atau pembasuhan. Mikwah itu satu ritual yang disebut dengan ritual purifikasi atau ritual pemurnian untuk menandai bahwa sang mempelai wanita itu sudah meninggalkan kehidupannya yang lama dan memasuki kehidupan yang baru bersama mempelai prianya. Nah, hal ini saudara sekaligus menjadi gambaran baptisan air yang kita terima. Saya kalau ngomong baptisan air ini saya jadi diingatkan. Di sini kira-kira masih ada enggak yang belum dibaptis pembaruan, saudara? Saya tanya begini, karena ternyata kemarin ada jemaat Tuhan di tempat ini. Yang saya pikir orang itu di daerah asalnya sudah percaya Bapak Yahweh, dia dari gereja pengagung Yahweh, pas datang ke tempat ini saya pikir sudah baptis pembaruan juga. Tetapi ternyata kemarin baru saja kira-kira 3-4 hari yang lalu saya baptis anak ini saudara. Maka kalau ada di tempat ini yang belum dibaptis pembaruan, saya katakan baptisan pembaruan itu sangat penting. Karena ketika kita diperbarui baptisannya, maka saat itu juga yang pertama kita itu akan otomatis termeterai menjadi miliknya Bapak Yahweh. Tetapi satu hal yang paling penting yang saudara mesti ingat. Kalau sampai sekarang ini saudara belum dibaptis dengan formula baptisan yang benar di dalam Bapak Yahweh dan Yesus dan Ruach HaKodes saja, saudara, mohon maaf saya harus mengatakan, kalau DNA roh saudara itu masih DNA-nya setan. Ya, Kitab suci menyebut dua nama sesembahan lama kita itu dengan berhala. Sedangkan berhala itu apa saudara? Setan, gitu loh. Jadi sebelum orang memperbarui baptisannya dengan formula baptisan yang benar, di dalam nama Yahweh Yeshua Ruach HaKodes, saya sebut kalau mengacu kepada kitab suci, sebetulnya DNA rohnya orang yang belum dibaptis pembaruan, mohon maaf saya harus katakan DNA rohnya itu masih DNA rohnya setan. Gitu loh. Karena kitab suci sudah memberitahu, ilah bangsa-bangsa itu berhala. Dan kita tahu siapa dua nama yang dulu kita sembah. Ternyata itu nama berhala semua. Dan di baliknya itu ada sosok dewanya. Dewa itu berhala dan berhala itu setan. Jadi kalau saudara belum memperbarui baptisan saudara dalam formula baptisan yang benar, sekalipun saudara itu sudah beribadah, saudara hati saudara sudah percaya kepada Bapak Yahweh, tapi kalau baptisannya belum dibenerin dalam nama Yahweh dan Yeshua, saya harus katakan formula baptisan saudara itu salah yang pertama. Yang kedua, DNA roh saudara itu bukan DNA rohnya Bapak Yahweh, tetapi DNA-nya setan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah fase ketubah atau pertunangan. Dan di masa ketubah atau pertunangan ini, sekalipun kedua mempelai itu belum tidur bersama, tetapi sudah dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah. Ini seperti halnya dengan siapa saudara? Daud dan Mikal. Lalu satu lagi siapa? Yang belum tidur bersama, masih sebatas tunangan tapi sudah disebut suami istri itu siapa? Yosef dan Miriam atau Yusuf dan Miriam. Mikal dan Daud itu juga begitu. Mereka masih tunangan tetapi disebut
pasangan suami istri. Demikian pula dengan Yusuf dan Maria atau Yosef dan Miriam. Kemudian tahapan berikutnya dalam perkawinan pola Ibrani. Yang berikutnya adalah saatnya mempelai pria pergi. Setelah semua prosesi ketubah atau pertunangan selesai, maka mempelai pria akan kembali ke rumah ayahnya. Dia akan diharuskan menunggu selama 12 bulan lamanya tanpa berita apapun dari calon istrinya sebelum bisa berjumpa kembali dengan calon istrinya. Hal ini saudara, ini sedang berbicara tentang kembalinya Yesua ke Syamayim, yaitu ke tempat tinggal bapaknya. Persis saudara ya, saatnya mempelai pria pergi, ini terjadi setelah prosesi ketubah pertunangan itu selesai. Begitu sekarang Roh Kudus itu sudah menjadi cincin pertunangan roh kita dengan Yesua. Yesua itu kembali kepada bapaknya, kembali ke rumah bapaknya di Syamayim. Sehingga ketika nanti Yesua datang yang kedua kali, Yesua itu akan datang sebagai mempelai pria. Nah, kemudian tahapan berikutnya masuk dalam tahapan yang disebut dengan masa penantian. Di dalam masa penantian ini, mempelai wanita hanya bisa menunggu dengan setia. Dia sama sekali tidak tahu kapan saatnya sang mempelai pria akan datang kembali untuk menjemputnya. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Sang mempelai wanita itu gambaran siapa? Gambaran saudara dan saya. Kita itu tidak akan pernah tahu kapan mempelai pria kita akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan inilah yang dimaksud Yesua, bahwa soal waktu kedatangannya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Cuman siapa yang tahu? Bapaknya Yahweh yang tahu. Jadi kalau dikatakan yang tahu cuman bapaknya Yahweh, mau dioprek pakai pola Ibrani sekalipun, paling banter kita itu hanya akan diberitahu momennya saja. Yaitu momennya pada perayaan apa? Yom Teruah. Itulah kemungkinan besar Yesua itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Karena apa? Hanya kurang hari raya ini yang belum digenapi oleh Yesua. 6 hari raya lainnya dari Pesah, Hamatsah, Habikurim, Syafuot, Yom Kippur, dan Sukot sudah digenapi Yesua. Hanya kurang 1 hari raya yang belum digenapi Yesua, yaitu Yom Teruah atau hari raya apa itu? Peniupan nafiri, sangkakala. Itulah yang belum digenapi Yesua. Dan saya percaya, Yesua nanti ketika datang yang kedua kali, dia akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah. Cuman, sekali lagi, pada perayaan Yom Teruah, yang tahun Ibrani keberapa, itulah yang kita tidak pernah diberitahu. Jadi mau dioprek pakai pola Ibrani seperti apapun, paling banter saudara hanya akan dikasih tahu momennya. Tapi tahun tepatnya tidak akan pernah diberitahu. Buktinya apa? Coba kita lihat bersama-sama. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Saudara perhatikan. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang. Yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan. Yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Karena kamu mengetahui atau tidak itu?
tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Perhatikan ayat 44. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Jadi bisa diduga dan diperkirakan atau tidak, saudara? Tidak bisa, gitu loh. Inilah yang saya sebut, saudara mau dioprek pakai pola Ibrani, pakai pola Semitah, silakan, dan itu tidak salah. Karena pola yang dipakai sudah benar, pola Ibrani dan pola Semitah. Tetapi kalau ditetapkan tahunnya, itu yang tidak benar. Ada pengajaran dari luar sana yang kemudian juga dicomot oleh orang Indonesia yang tinggal di luar sana juga, yang mengatakan 2026, awal 2026 atau akhir 2025, itulah Yesus akan datang. Saya katakan bisa saja, gitu loh. Kapanpun itu bisa saja. Tetapi kalau memastikan tahunnya, itu yang tidak bisa. Maka saya sebut apa? Mau dioprek pakai pola Ibrani sekalipun, paling banter kita itu hanya akan diberitahu momennya. Dan momennya sudah jelas. Momennya itu pada saat perayaan Yom Teruah. Karena cuman hari raya ini yang belum digenapi. Cuman pada perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa, itulah yang tidak akan pernah diberitahukan. Karena kalau itu diberitahukan, Yesua itu tidak akan pernah mendapati iman yang betul-betul pure, murni. Orang betul-betul percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, itu tidak ada, saudara. Semuanya imannya akan palsu. Akan terjadi pertobatan besar-besaran, cuman bertobatnya ngerti. Oh meh 2026, rasa gawe anak. Rasa mana meneh. Loh ada yang seperti itu loh, saudara. Bayangkan, saya cuman mau bertanya gini. Memang hubungannya punya anak lagi sama Yesus datang itu apa? Gitu loh. Bukankah kalau saudara yang punya anak itu saudara percaya Bapa Yahweh dan Yesus, anakmu otomatis akan mengikuti rohnya siapa? Bapa Yahweh dan Yesus, bukan juga saudara? Pasti ikut. Berarti anaknya akan ikut keangkat atau tidak? Pasti ikut terangkat. Kecuali nek anakmu mbok serake setan, ya toh? Diamin-amin sama dukun, sama paranormal, lah itu baru cilaka anakmu. Tapi kalau saudara bawa dan serahkan dalam tangan pemeliharaan Bapa Yahweh, nanti ketika Yesus datang, anakmu juga pasti akan diangkat. Gitu loh. Jadi, sekali lagi, saudara tidak usah ketakutan. Saudara berjaga-jaga, betul. Saudara siap sedia, kapanpun waktunya, tidak hanya 2026 atau akhir 2025. Tapi sejak sekarang berjaga-jagalah. Karena barangkali Yesus punya rencana lain, dia datang 5 menit setelah saya bicara ini, bisa atau tidak saudara kira-kira? Bisa saja. Semua itu hak prerogatifnya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu punya kuasa penuh kapan Yesua akan datang kembali. Disitulah kita mesti jaga-jaga. Jangan sampai nanti ketika Yesua datang, iman kita itu tidak murni, saudara. Nah itu yang tidak akan ikut pengangkatan. Jadi sekali lagi, tidak bisa diperkirakan. Karena melalui tradisi perkawinan Ibrani ini, kelihatan ada yang namanya masa penantian. Dan di dalam masa penantian ini, saudara dan saya yang disebut sebagai mempelai wanita itu cuma bisa menunggu dengan setia. Kita itu sama sekali tidak tahu kapan saatnya sang mempelai pria akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita tidak pernah ngerti. Tidak bisa diduga-duga. Kemudian tahapan berikutnya dalam perkawinan pola Ibrani. Di tahapan ini disebut dengan penjemputan. Penjemputan mempelai wanita biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi di dalam tradisi perkawinan Ibrani kuno, saudara,
Mempelai wanita itu akan dijemput menemui mempelai prianya itu pada malam hari. Dan saat itu ketika sang mempelai wanita ini dijemput oleh mempelai prianya, rombongan dari mempelai prianya, itu sambil mempelai prianya ngutus rombongan yang akan meniup shofar. Perhatikan baik-baik. Ketika rombongan mempelai pria menjemput sang mempelai wanitanya, ngutusnya rombongan apa tadi? Peniup shofar. Kalau saudara perhatikan, bukankah ini sama persis yang ditulis di dalam kitab Tesaloniki atau kitab Tesalonika? Waktu itu dikatakan, dan ada satu seruan yang membahana dari langit. Dan saat itu malaikat Yahweh itu akan diperintahkan apa? Meniup nafiri sebagai tanda kedatangan Yesua. Yesua datang itu untuk menjemput siapa? Menjemput saudara dan saya. Karena saudara dan saya itu apanya itu? Mempelai wanitanya. Sekarang sama atau tidak saudara? Semakin diteguhkan. Kemungkinan besar kedatangan Yesua itu pada perayaan Yom Teruah, bukan di awal-awal tahun. Kalaupun 2026, ya datangnya pas perayaan Yom Teruah 2026 yang sudah masuk tahun Ibrani berikutnya sebetulnya. Karena Yom Teruah itu sudah ganti tahun berarti secara kalender rohaninya. Kalau kalender nasionalnya kan pergantian tahunnya bulan Nisan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dalam tradisi perkawinan Ibrani kuno, mempelai wanita itu akan dijemput pada malam hari, disertai dengan rombongan peniup shofar. Gitu loh. Nah, kalau disertai dengan rombongan peniup shofar, pertanyaannya siapakah rombongan peniup shofar kalau mengacu ke kitab 1 Tesalonika? Siapa dia, saudara? Malaikat-malaikatnya Bapak Yahweh. Yang diutus meniup apa tadi? Nafiri atau shofar sebagai tanda kedatangan Yesua. Jadi jelas tidak mungkin ada datang di awal-awal, itu tidak mungkin saudara. Ya. Nah, tetapi saudara, ketika mempelai wanita ini dijemput, pelita yang ada di rumahnya mempelai wanita ini, ketika dijemput mempelai wanita ini, pelita yang ada di rumahnya itu harus kedapatan tetap menyala. Jadi setelah dilamar saudara, di rumah sang mempelai wanita itu akan dipasangin lampu. Nah coba saudara perhatikan, ini persis di daerah mana ini saya lupa. Di Indonesia ada yang cara-cara seperti ini. Ketika orang itu, perempuan itu sudah dilamar, di depan rumahnya itu akan dikasih teplok. Apa teplok itu? Sentir. Apa ya sentir? Nanti kalau Malaysia tanya sentir orang ngerti. Sentir itu apa? Lampu pelita dari minyak. Ya, gampangnya begitu. Itu ditaruh di depan rumahnya. Sebagai tanda apa? Bahwa wanita yang masih lajang di dalam rumah ini sudah ada yang punya. Gitu loh saudara. Jadi setelah dilamar di rumah mempelai wanita itu harus dipasangi pelita yang menyala sebagai tanda bahwa wanita ini sudah ada yang punya. Nah pelita ini harus diperbarui terus minyaknya setiap saat, setiap waktu. Pokok begitu dilihat di botol kaca minyaknya itu kurang, itu harus cepat-cepat diisi. Karena jangan sampai pas minyaknya kurang habis, pelitanya mati, ono jago lewat. Oke, ono babon nganggur kayak. Caplok, tubruk. Jangan sampai ada yang berpikir seperti itu, saudara. Jadi mereka itu betul-betul ketat. Jangan sampai menimbulkan keinginan orang lain juga untuk memiliki perempuan itu. Kalau kamu sudah niat betul-betul sama aku, ya pelita sebagai tanda kamu sudah tak miliki, itu harus kamu jaga tetap menyala di depan. Dilihat 24 jam setiap hari. Setiap laki-laki yang lewat harus tahu bahwa kamu sudah jadi milikku. Kamu sudah ada yang punya. Itu mesti dijaga saudara. Sampai mempelai wanita ini dijemput.
Dan ketika pelita mempelai wanita ini masih menyala, ketika dijemput oleh rombongan mempelai prianya. Perhatikan baik-baik. Maka mempelai pria yang mendapati pelita dari mempelai wanitanya itu masih tetap menyala dan tidak pernah mati sedikit pun, sedetik pun. Di situ sang mempelai pria itu akan sangat bersukacita. Karena apa? Karena pelita yang masih menyala itu menandakan bahwa sang mempelai wanita yang sudah setahun tidak ada kabarnya sama sekali, tidak pernah SMS-an, tidak boleh WhatsApp-an, tidak boleh Instagram-an, tidak boleh Facebook-an, tetapi yang tidak ada kabar sama sekali ternyata calon istriku itu betul-betul bisa menjaga kesetiaan dan menjaga cintanya untuk aku. Di situ sang mempelai pria itu akan sangat bersukacita sekali. Tetapi lain halnya saudara, ketika rombongan penjemputan mempelai wanita itu kembali dengan tangan kosong tanpa mempelai wanita, laporan sama mempelai prianya. Mohon maaf, kami tidak membawa mempelai wanitamu. Karena apa? Karena ketika aku menjumpai rumahnya, di situ aku melihat pelitanya sudah mati. Bahkan tidak ada pelita di situ. Sang mempelai pria ini akan sangat-sangat sedih, saudara. Nah, demikian pula dengan Yesua, saudara. Ketika nanti Yesua menjemput kita, dan saat itu pelita yang adalah gambaran dari iman kita di dalam Yesua masih tetap menyala. Saudara tahu, Yesua itu akan sangat bersukacita sekali. Karena apa? Karena Yesua bisa melihat cuman Dia cinta kita satu-satunya. Amin. Saudara ngerti, saudara mau bikin enggak hatinya Yesua itu nanti bersukacita. Jaga imanmu, jaga pelitamu itu tetap menyala. Cuman Yesua saja cinta saudara satu-satunya. Ya. Oh, karo Mas Uus ya ora apa-apa lah, padha wae. Enggak bisa, saudara. Uus sudah lain, ya. Uus sudah goodbye, Usus sudah goodbye. Hanya Yesua saja saudara bisa pertahankan cinta saudara satu-satunya cuman kepada Yesua. Yesua itu akan sangat bersukacita. Kene, munggah, masuk dalam awan-awan kemuliaanku. Tapi kalau dilihat, lo kok karo Mahmud wisan. Ya wis, karena karo Mahmud weh. Ya, hati-hati saudara. Ya, Mahmud tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kalau di Israel, saudara ya. Di Israel itu mempelai wanitanya jaga pelita, jaga lilin untuk apa? Cintanya kepada sang mempelai prianya. Tapi lain kalau di Indonesia. Istrinya jaga lilin karena suaminya ngapain? Ngepet. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Israel kebalikan. Istrinya jaga pelita supaya tetap menyala, itu demi menunjukkan apanya tadi? Cintanya kepada sang mempelai laki-laki. Kemudian tahapan selanjutnya adalah hupah atau kamar pengantin atau kamar bulan madu. Di sini saudara, mempelai wanita itu akan dibawa ke kamar mempelai pria. Dan saat mempelai wanita dibawa masuk ke kamar mempelai pria seperti ini. Mempelai wanita itu masih dalam keadaan pakai apa ini? Pakai cadar. Sehingga ketika mempelai wanitanya pakai cadar, si mempelai laki-lakinya itu belum bisa melihat mukanya mempelai wanita ini. Rupanya kayak apa? Belum bisa saudara ya. Wes berubah apa durung? Itu enggak bisa. Jadi kayak milih kucing dalam karung. Ya, dapatnya seperti ini nih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahapan hupah atau kamar pengantin atau kamar bulan madu ini, seperti ini ya. Mempelai wanita itu akan dibawa ke kamarnya mempelai pria.
Dan saat mempelai wanita dibawa masuk ke kamar mempelai pria, mempelai wanitanya masih pakai cadar. Jadi mempelai pria belum bisa melihat wajah calon istrinya. Dan ini dulu pernah terjadi kepada siapa, saudara? Pada siapa di kitab suci? Yakub yang kepingin ngawini siapa? Rahel. Cuman sama Laban, Rahelnya ditukar siapa? Lea, gitu loh. Ya. Dan di kupah atau kamar pengantin inilah, saudara, untuk pertama kalinya mereka melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan setelah menunggu 1 tahun lamanya tanpa kabar berita apapun. Saudara perhatikan ini. Dan selama 7 hari penuh, mempelai pria dan wanita akan tetap ada di dalam kupah yang telah dipersiapkan oleh ayah mempelai pria. Saudara perhatikan durasi waktu 7 hari penuh. Mempelai pria dan wanita akan tetap ada di mana ini? Kupah atau di kamar pengantin yang sudah disiapkan oleh ayah mempelai pria. Tidak boleh keluar-keluar selama 7 hari 7 malam. Terus makannya bagaimana? Makannya akan disupport, dikirim. Ya, selama 7 hari itu tidak boleh juga pesan GoFood, itu tidak boleh. Ya, Gojek tidak ada. Pokok tanpa handphone, tanpa apapun di dalam kamar pengantin, di dalam kupah berdua. Tidak boleh keluar. Kamar mandi di dalam. Kalau kamar mandi di luar ya hanya boleh keluar kencing BAB begitu saja. Tetapi aktivitas terus mutlak 7 hari 7 malam ada di sana. Nah, sebetulnya kalau saudara perhatikan durasi waktu 7 hari yang ditetapkan ini sebetulnya sedang berbicara tentang apa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Torah itu memberitahu kita bahwa 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Itu bisa saudara lihat di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan 14 ayat 34. Bahwa 1 harinya Bapa Yahweh itu sama dengan berapa ini? 1 tahunnya manusia. Jadi kalau 7 hari harus ada di dalam kupah, sebetulnya sama dengan 7 tahunnya siapa? Bapa Yahweh. Dan inilah 7 tahun zaman anti Hamasyah. Sedangkan kupah atau kamar pengantin atau kamar bulan madu ini sedang berbicara tentang Syamayim atau tempat tinggal Bapa. Jadi selama 7 hari mempelai pria dan wanita itu harus ada di dalam kupah atau harus ada di dalam kamar pengantin yang adalah gambaran atau simbol dari Syamayim atau sorga. Hal ini sedang berbicara tentang anak-anak Bapak Yahweh, yaitu saudara dan saya, yang adalah mempelai wanitanya Yesua, yang harus sudah ada bersama-sama dengan Yesua, yang adalah mempelai pria kita, sebelum anti Hamasyah memerintah selama 7 tahun di bumi ini, atau 2 kali 3,5 masa. Dan inilah saudara, masa-masa yang saya katakan nubuatan yang harus paling kita kejar sekarang ini. Yaitu masuk kemana itu? Masuk ke dalam kupah bersama-sama dengan Yesua selama anti Hamasyah memerintah. Yang harus kita kejar dari iman kita itu yang ini. Gitu loh. Ya, bukan malah kita katakan apa? Seperti orang-orang di luar sana, tak tuku lemah ning dindi. Tak beli tanah tak nanem-nanem, tak nandur-nandur. Barangkali nanti tidak terangkat pas zamannya anti Hamasyah. Kalau saya nandur-nandur terus. Gitu loh, bercocok tanam aja terus. Gitu. Tapi kalau iman saya tidak mau saudara mengatakan seperti itu. Iman kita itu harus berkata apa? Iman kita itu harus percaya bahwa sebelum anti Hamasyah memerintah, saudara dan saya, kita pasti sudah ada di kupah keselamatannya Bapak Yahweh. Amin. Itu mesti jadi iman kita. Ya, jangan kita latah melihat orang yang nampaknya mustahil
orang itu akan diangkat terus imannya apa? Beli tanah untuk persiapan zaman anti Hamasiyah. Loh saudara, beli tanah itu tidak salah. Silahkan saudara jadi tuan tanah dimanapun, tanah saudara banyak, bagus. Berarti itu menunjukkan hidup saudara dipelihara Bapak Yahweh. Tetapi jangan sekali-kali saudara berpikir aku persiapan tanah yang banyak ini. Karena aku mau persiapan nanam-nanam yang banyak juga. Karena nanti di zamannya anti Hamasiyah kan segala sesuatunya dipersulit. Kalau aku tidak punya tandanya binatang buas itu kan aku tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Nah terus makanku bagaimana? Nah itu iman yang salah. Itu iman yang tidak percaya dengan keselamatan yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Yahweh melalui kedatangan Yesua. Sekali lagi iman kita itu harus berkata dan percaya. Sebelum anti Hamasiyah memerintah totalitas, kita sudah ada di dalam kupah keselamatannya Bapak Yahweh. Amin. Kemudian tahapan yang terakhir adalah perjamuan kawin anak domba. Perhatikan ini baik-baik. Setelah 7 hari di dalam kupah, mempelai pria akan keluar kamar bersama mempelai wanitanya. Dan saat inilah cawan perjanjian yang kedua yang belum diminum pada tahapan prosesi yang kelima diberikan kepada mempelai wanita untuk diminum. Dan seperti halnya mempelai wanita yang menerima cawan perjanjian yang berisi anggur murni, kita pun yang nantinya ada bersama-sama dengan Yesua akan menerima dari Bapak Yahweh cawan perjanjian hidup kekal bersama Yesua di Syamayim, di tempat tinggal Bapaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tahapan-tahapan yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum Yesua itu datang. Nanti ketika Yesua datang dan kita terangkat, saudara akan membuktikan bahwa saudara disadari atau tidak, saudara itu sudah menghidupi fase demi fase tahapan keselamatan sebelum Yesua datang. Ketika nanti sangkakala berbunyi sebagai tanda kedatangan Yesua, jangan sampai ada di antara kita yang ketinggalan dan tidak terangkat. Karena kalau sampai ada di antara kita yang ketinggalan dan tidak terangkat, saudara mau tidak mau, saudara itu mesti menghidupi dan berurusan dengan zaman kesusahan. Kalau saya ditanya, Pak, rasanya zaman kesusahan itu seperti apa? Kalau saya ditanya seperti ini, saudara, saya jawab dengan tegas sejak sekarang. Saya tidak tahu rasanya zaman kesusahan, dan saya juga tidak mau tahu rasanya zaman kesusahan itu seperti apa. Karena apa? Karena saya tidak mau berurusan dengan zamannya anti Hamasiyah atau zaman kesusahan. Kalau saya ditanya, saya akan katakan seperti itu. Ya, sekaligus ini menunjukkan iman saya. Bahwa saya tidak akan menghidupi zaman kesusahan itu. Dan ini harus jadi iman saudara juga. Kalau saudara ditanya orang, ya kira-kira gimana ya? Mungkin ya, disetrika, digoreng, urip-urip. Tidak perlu saudara jawab seperti itu. Saudara jawab dengan tegas. Saya tidak tahu rasanya zaman kesusahan, dan saya tidak mau tahu zaman kesusahan itu rasanya seperti apa. Di dalam nama Yesua HaMasyiah, terjadilah dalam kehidupan saya. Saudara mesti berkata seperti itu. Karena apa? Jangan mau ada di antara kita yang berurusan dengan zamannya anti Hamasiyah. Tetapi yang harus menjadi kerinduan kita bersama-sama, ketika trompet sangkakala itu berbunyi, nama-nama kita akan dipanggil semua dan kita akan diangkat di awan-awan kemuliaannya Yesua. Amin. Itu yang harus jadi kerinduan kita. Itu yang harus jadi iman kita, saudara. Ya. Jangan saudara katakan, wah nanti mungkin ya rasanya kayak gini. Oh hati-hati. Ucapan kita itu doa.
Dan kita sering diberitahu, saudara. Apa yang kita ucapkan di alam roh itu sudah di ACC. Tinggal kita sampai ke sana. Jadi misalkan yang kita ingin itu ada di pintu itu. Kita minta, ya, saya minta ini Tuhan. Yang kita minta itu sudah sampai sana sebetulnya. Mendahulu kita. Tinggal kita yang sampainya ke sana, saudara. Nah, coba saudara renungkan, bayangkan betapa bahayanya. Kalau kita membayangkan penyiksaan di zamannya anti Hamasyah, kelaparan, kesusahan, disetrika, digoreng, seperti yang iman percaya lain imani seperti itu. Bukankah di situ saudara sedang mencipta satu kejadian itu terjadi dalam kehidupan saudara? Maka jangan sampai saudara ketika ditanya orang, saudara jawab, ya kira-kira nanti akan dibeginikan, dibegitukan. Jangan. Tolak dengan tegas dengan katakan, aku tidak tahu rasanya dan tidak mau tahu rasanya seperti apa. Karena imanku berkata, ketika trompet sangkakala Yahweh itu berbunyi sebagai tanda kedatangan Yesua, maka saat itulah namaku ada, namaku dipanggil, dan aku diangkat Yesua di awan-awan keselamatannya untuk diselamatkan. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.